Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dewi Juliana dengan NIM P20620521013. Di sini saya dari kelompok 4 dan anggotanya ada yang pertama Devia Sri Rahayu, yang kedua saya sendiri Dewi Juliana, yang ketiga Selesa Sonia, yang keempat ada Muhammad Ari. Di sini kami akan melakukan praktikum virtual biolistrik hukum Ohm. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsidik dari kelompok 4 dan di sini saya akan memaparkan tujuan dari praktikum biolistrik. Jadi untuk tujuan praktikum biolistrik yang pertama yaitu ada menemukan hubungan arus listrik dan tegangan pada rangkaian. Yang kedua, menemukan hubungan arus listrik dan hambatan pada rangkaian. Yang ketiga, dapat mengetahui fungsi ampermeter. Yang keempat, dapat mengetahui fungsi voltmeter. Dan yang kelima, mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi hambatan suatu kawat. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Sonia Ramanda, NIM P20620521016. Di sini saya akan memberitahu alat dan bahan untuk melakukan praktikum ini. Pertama yang dibutuhkan alat yaitu voltmeter dan ampermeter. Selanjutnya untuk bahan yang dibutuhkan yaitu kabel, baterai, bola lampu, resistor, dan saklar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Sri Rahayu dengan nomor NIM P20620521015. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar teori. Hukum Ohm adalah hukum yang menjelaskan tentang hubungan kuat arus dan beda potensial. Persamaan hukum Ohm yaitu P sama dengan I kali R. P yaitu tegangan, R yaitu hambatan, dan I yaitu kuat arus listrik yang mengalir. Potensial dibutuhkan untuk menghasilkan arus listrik. Baterai merupakan salah satu cara untuk menghasilkan beda potensial. Hambatan adalah perbandingan antara beda potensial dan kuat arus. Semakin besar sumber tegangan, maka semakin besar arus yang dihasilkan. Hambatan listrik tidak dipengaruhi oleh tegangan dan arus listrik, tetapi dipengaruhi oleh panjang penampang atau kawat, luas penampang, dan jenis bahan. Semakin panjang kabel, maka semakin besar hambatannya. Tetapi hambatan berbanding terbalik dengan luas penampang. Artinya, semakin luas penampang, maka semakin kecil hambatannya. Hambatan berbanding lurus dengan jenis benda atau hambatan jenis. Faktor-faktor tersebut yaitu dirumuskan dengan R sama dengan P kali L per A. R yaitu hambatan, P yaitu resistivitas atau hambatan jenis, L yaitu panjang kawat atau penghantar, A yaitu luas penampang. Ampermeter yaitu alat untuk mengukur nilai arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Sedangkan voltmeter yaitu alat untuk mengukur benda potensial atau tegangan listrik dari dua titik potensial listrik. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip kerja yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yang kedua membuat rangkaian listrik DC, seri dan paralel, yang ketiga menggunakan baterai dan bola lampu atau resistor dengan nilai yang berbeda-beda, yang keempat mencatat hasil pengamatan. Di sini saya Dewi Yuliana akan melakukan praktikum hukum Ohm. Pertama kita membuat rangkaian seri terlebih dahulu dengan tegangannya sebesar 10 volt dan hambatannya berupa bola lampu sebesar 8 ohm. Lampu tidak menyala karena di sini saklarnya terbuka. Kita coba ditutup saklarnya. Lampu menyala karena ada elektron yang mengalir. Besar nilai kuat arusnya dapat kita lihat dengan menggunakan ampermeter.
besar arus yang mengalir ketika tegangannya 10 volt dan hambatannya 8 ohm adalah 1,25 ampere. Jika kita ubah tegangannya dan hambatannya masih tetap, apa yang terjadi pada arus listriknya? Semakin besar bukan nilainya? Karena tegangannya semakin besar. Yang tadi 10 volt sekarang 10,5 volt. Bagaimana jika kita buat tegangannya sama tetapi hambatannya yang kita ubah? Sekarang kita ubah tegangannya menjadi 12 volt dan hambatannya menjadi 9. Berapakah arus yang mengalirnya? Arus yang mengalir pada rangkaian ini sebesar 1,33 ampere. Dan bagaimana jika hambatannya kita ubah menjadi 9,5? Apa yang terjadi? Arus listriknya semakin kecil. Yang tadi nilainya 1,33 sekarang menjadi 1,26. Selanjutnya kita melakukan praktikum pada rangkaian paralel dengan tegangan sebesar 12 volt dan hambatan pertama resistor sebesar 7 ohm dan hambatan yang kedua sebesar 3 ohm. Kita lihat ketika saklarnya kita hubungkan. Elektron yang bergerak ini kecepatannya berbeda di hambatan yang pertama dan hambatan yang kedua. Ini tentu nilai arus listriknya berbeda pula pada hambatan yang pertama, hambatan kedua. Kita lihat nilainya arus listrik menggunakan ampermeter. Kita lihat nilai arusnya pada hambatan yang pertama dan kedua ini nilainya berbeda. Yang pertama 1,71 ampere, yang hambatan kedua nilainya 4 ampere. Ini ketika hambatannya 7 ohm dan hambatan yang kedua 3 ohm. Bagaimana jika hambatannya tetap dan tegangannya kita ubah menjadi 12,5? Apa yang terjadi pada arus listrik yang mengalir? Nilai kuat arus yang mengalir pada setiap hambatan ini bertambah nilainya. Dan juga arus totalnya nilainya bertambah. Arus total menggunakan hukum Kirchhoff, I masuk sama dengan I keluar. Kita coba dengan tegangannya yang sama dan hambatannya kita buat yang berbeda. Kita sudah merubah hambatannya, yang pertama 5 ohm dan yang kedua sebesar 2 ohm dan tegangannya sebesar 10 volt. Arus yang mengalir pada hambatan yang pertama sebesar 2 ampere, hambatan yang kedua sebesar 5 ampere. Maka I totalnya adalah 7 ampere. Jika hambatannya yang pertama kita ubah ke 6 ohm,
Lihat apa yang terjadi pada arusnya. Dan hambatan yang kedua kita ubah menjadi 3 ohm. Kuat arus yang mengalirnya pun berbeda. Di sini ketika hambatannya diubah semakin besar, arus yang mengalirnya semakin kecil. Nilai kuat arus dapat kita lihat menggunakan ampermeter. Hambatan listrik tidak dipengaruhi oleh tegangan dan arus listrik, tetapi dipengaruhi oleh panjang penampang, luas penampang, jenis bahan. Kita coba hambatan pada kabel kita tambah. Apa yang terjadi? Nilai arusnya semakin kecil. Begitu pula ketika hambatan pada baterai kita tambah. Begitulah praktikum hukum Ohm pada rangkaian seri dan paralel. Analisis hasil praktikum biolistrik hukum Ohm. Yang pertama, pada praktikum pertama menggunakan rangkaian listrik seri dengan hambatan yang nilainya sama yaitu 8 ohm dan tegangannya berbeda. Berdasarkan 2 kali percobaan menghasilkan kuat arus yang berbeda-beda ketika nilai tegangan dinaikkan. Yang kedua, praktikum kedua menggunakan rangkaian seri dengan nilai tegangan sama besar 12 volt dan menggunakan nilai hambatan yang berbeda. Setelah melakukan percobaan 2 kali menghasilkan data kuat arus nilainya semakin kecil ketika hambatan nilainya semakin besar. Pada praktikum ketiga, rangkaian paralel dengan nilai hambatan R1 7 ohm dan R2 3 ohm dan nilai tegangan yang berbeda semakin besar. Hasil percobaan ini, nilai kuat arus pada setiap hambatan semakin besar. Praktikum keempat dengan rangkaian paralel dan nilai tegangan yang sama sebesar 10 volt dan nilai hambatan yang berbeda menghasilkan kuat arus pada R1 dan R2 berbeda dan semakin kecil nilainya ketika hambatannya diperbesar. Kesimpulan pada praktikum biolistrik hukum Ohm. Yang pertama, hubungan tegangan dan kuat arus listrik dinyatakan dalam rumus V sama dengan I kali R, yaitu tegangan berbanding lurus dengan kuat arus listrik dan kuat arus listrik berbanding terbalik dengan hambatan. Yang kedua, persamaan hambatan jenis dengan rumus matematis R sama dengan Pi kali L per A. Artinya, semakin panjang kawat, maka semakin besar hambatannya, dan semakin kecil luas penampang, maka semakin besar hambatannya. Yang ketiga, voltmeter adalah alat untuk mengukur beda potensial di antara 2 titik potensial listrik. Yang keempat, ampermeter adalah alat ukur listrik digunakan dalam mengukur kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Sekian dari kelompok 4 tentang praktikum biolistrik hukum Ohm. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.